Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Lama nggak berbicara dengan Pak Paul Zhang. Masih ingat dengan saya Pak Paul Zhang? Masih. Oh masih. Yang PNS Departemen Agama itu ya, dinas agama yang di Kalimantan apa di mana tuh ya? Ya, Kalimantan. Open kamera kan? Saya punya fotonya kok. Wah, biasa kan open cam dengan Paul Zhang. Apalagi keluarganya ada di Singkawang ini. Nggak ada. Masa nggak punya? Ada itu. Nggak punya. Itu yang dekatnya wali kota Singkawang. Nggak punya. Nggak ada kenalan saya di Singkawang. Katanya kenal dengan Paul Zhang. Ya kan tahun saya dari YouTube kali. Tapi saya nggak kenal mereka. Di Singkawang itu orang Fujian, orang Teochew. Atau orang Hakka. Saya bukan orang Teochew, saya bukan orang Hakka. Jadi nggak kenal. Pasti nggak kenal. Beda. Ya, ada satu komentar dari Pak Paul Zhang yang saya tangkap di hari ini, yaitu sering Pak Paul Zhang sampaikan banyak para cukong ataupun apa ya bahasanya lebih tepatnya itu pencari donatur dengan menjual agama. Itu banyak sekali. Benar apa yang kata Pak Paul Zhang itu? Di semua agama selalu ada itu, Pak. Iya, benar. Karena bisnis agama adalah bisnis kalau di negara-negara berkembang kayak Indonesia, itu di Indonesia, yang di Afrika, negara-negara berkembang ini, ya Malaysia termasuk, ya agama itu kalau dijual itu enak, Pak. Dan pemerintah akan mendukung itu karena itu memabukkan buat rakyatnya. Makanya saya setuju dengan siapa itu? Karl Marx itu ya, Nabi Karl Marx itu, bahwa agama itu candu masyarakat, Tuhan mereka adalah perut mereka, dan itu sengaja diciptakan oleh pemerintah agama itu buat menipu rakyatnya. Ya makanya Karl Marx itu kan menjadi, menjadi ateis ataupun menjadi apa ya? Karl Marx salah satu Karl Marx tidak ateis. Sosialis ya kan? Ya, ateis. Jangan samakan antara sosialis komunis dengan ateis, beda loh ya. Oh beda ya, saya nggak tahu. Xi Jinping itu komunis tapi dia tidak ateis loh, dia nyembah Wankong loh. Oh gitu. Xi Jinping itu nyembah Wankong loh. Dia ada patungnya, ada fotonya dia lagi berdoa di kelenteng loh. Berarti kalau Refli Harun itu goblok tuh si Refli Harun kalau bilang orang Cina ateis itu salah. Orang Cina komunis tetapi tidak ateis. Karena orang Cina itu masih percaya karma, percaya apalagi namanya reinkarnasi dan segala macam. Jadi itu adalah kehidupan setelah kematian segala macam. Jadi mereka percaya Tuhan, hanya Tuhan yang berbeda dengan yang dipikirkan sama si Refli Harun dan mungkin oleh kita pada umumnya. Gitu loh. Iya, kalau saya kan banyak teman-teman di sini kan banyak orang Cina. Jadi saya paham itu. Iya kan? Nah, jadi Pak nggak setuju dong dengan Pak Refli Harun kalau orang Cina itu ateis? Wah enggak lah. Iya salah itu Refli Harun. Salah. Itu apa? Salah itu. Apa? Profesor ilmu. Saya sih nggak tahu saya nggak dengar apa. Orang hati-hati Cina itu ateis, goblok juga nih si profesor satu ini. Nggak ngerti, yang bukan ranah dia jangan ngomong harusnya. Dia nggak boleh. Yang bukan ranahnya. Kalau saya dokter teologi, saya sekolah teologi, saya dokter teologi. Kalau Pak Paul Zhang dengan Karl Marx ini sebagai Marxisme itu apakah menjadi barometer dari dalam cara berpikirnya Pak Paul Zhang? Oh bukan, salah. Bukan. Jadi Karl Marx itu bukan barometer, tetapi ada banyak pemikir teolog Kristen. Salah satunya Karl Marx. Belum lagi nanti ya ada yang Agustinus Hippo. Itu saya juga senang dengan mereka. Ya, Immanuel Kant, ada lagi si Emil Durkheim, banyak sekali ya. Karena kita kalau belajar teologi kan kita belajar ilmu sosial dan belajar psikologi sosial, psikologi masyarakat kan. Kan makanya kita harus belajar semua teori. Nah kebetulan apa yang terjadi di Indonesia itu menggenapi apa yang dikatakan oleh si Karl Marx, kebetulan saja. Itulah sebabnya Republik Rakyat Cina ya, dia mengadopsi itu, dia tahu itu, dan dia hindarkan dari agama yang berlebihan. Nah, jadi mereka tidak menempatkan agama di atas polisi pemerintah, tapi agama harus nurut kepada polisi pemerintah. Beda dengan yang di Indonesia sekarang ini, yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara terbelakang lainnya. Mereka seakan-akan Tuhan itu yang jadi nomor satu, lalu yang di bawah itu bukan Tuhan ya, agama. Kalau Tuhan harus nomor satu, tapi ini masalahnya agama repot. Agama aja udah masing-masing orang udah punya pikiran sendiri-sendiri, jadi salah. Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita, tapi agama bukan. Agama itu kita harus tunduk kepada polisi pemerintah.
Ya, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Ujang. Jadi biarkanlah Indonesia ini di bawah naungan orang-orang yang berupaya untuk menciptakan hasil pemikirannya, kan begitu? Hasil pemikiran manusia. Ya, pemikiran manusia. Orang-orang yang iya, orang-orang pelaku-pelaku, iya, pelaku-pelakunya. Kalau demikian maka kita akan berhadapan dengan yang namanya sang pencipta nantinya. Kalau iblis memang berupaya untuk mengangkat, mengidolakan, menyombongkan cara berpikir manusia. Itulah cara iblis untuk merayu manusia. Kalau kita ambil dari segi teologi. Enggak begitu. Jadi beda sekali. Ya, karena begini, mohon maaf nih Pak Bolzang. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua agama atau semua ajaran itu akan musuhnya cuma satu sumbernya, yaitu iblis. Gak ada yang lain. Kita manusia sama manusia bukan musuh loh. Cuman yang menjadi pengikut iblis itulah yang menjadi musuh jadinya. Karena manusia sama manusia nggak ada musuhan, nggak ada lah untuk jadi saling bermusuhan. Yang menjadi musuh nyata itu adalah iblis, baik agama Judaism, agama Nasrani, agama Islam, ataupun agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu. Itu musuhnya pasti iblis. Atau kalau bahasa kekristenan namanya roh kegelapan, atau bahasa Daya itu roh gentayangan. Nah, disinilah Pak, kita jangan sampai menciptakan juga menjadi pengikut iblis. Itu maksud saya. Karena definisi iblisnya Bapak dengan orang Yahudi itu beda loh Pak. Definisi iblisnya orang Yahudi itu bukan seperti dalam Islam loh Pak. Saya kan belajar rabbinik ya. Saya kan kuliah ancient Hebrew kan. Saya belajar tradisi rabbinik termasuk di dalamnya Yudaisme. Saya harus ngerti ya kan. Nah itu definisi iblisnya itu nggak seperti dalam Islam Pak. Dan juga beberapa teolog Kristen sekarang mereka sudah mengerti iblis itu bukan seperti yang ada di dalam kisah-kisah mitologi Yunani pagan termasuk di dalam Islam. Enggak, beda Pak. Dan musuh yang namanya musuh manusia yang dibilang iblis itu sebenarnya siapa sih? Kan diri kita sendiri kan. Ya, nah itu Bapak mesti ikut pelajaran saya tentang iblis. Kalau itu hari Minggu saya pernah jelaskan apakah iblis, diabolos itu apa, ya kan, roh jahat itu apa, itu mesti satu-satu, satana itu apa, ya demon itu apa, satu-satu mesti ada. Nah kemudian gini Pak, Tuhan ya memberi perintah kepada manusia, ya kuasailah bumi, taklukkan, ya berkembang biaklah, beranak cuculah. Di dalam perjanjian lama Kejadian 1 ayat 28, ya Kejadian 2 bilang lagi. Ya, kemudian apa yang dimaksud semangat malam, apa yang dimaksud dengan menguasai, apa yang dimaksud dengan menguasai bumi dan taklukkan? Nah itu seringkali orang mendefinisikan namanya menguasai bumi berarti setan dong. Bukan. Apakah Tuhan itu nyuruh kita untuk menguasai? Nah kalau orang-orang ini dipenuhi dengan cinta, maka dia akan kelola bumi ini di dalam pengelolaannya dengan cinta. Kalau orang-orang ini penuh dengan angkara, maka dia akan eksploitasi bumi. Nah itu masalahnya. Jadi kita kembalikan ya bumi ini, negara, pemerintahan kepada si pemerintah ini. Nah kalau orang ini mau menyombongkan diri, itu urusan dia dengan apa yang dia percaya dengan Tuhannya. Kalau orang ini tetap rendah hati, ya dia akan ikutin sesuai apa yang menjadi imannya dia. Jadi kita nggak bisa bilang berarti terima kasih itu Pak. Pada kenyataannya orang yang merasa beragama, yang memimpin negara malah menghancurkan negara loh Pak. Justru di Belanda orang-orang yang katanya nggak punya agama, yang katanya tidak bertuhan, yang katanya kafir, malah memberi makan rakyatnya, bahkan rakyatnya sejahtera semua, bahkan negaranya sangat maju. Semangat malam Paul Zong, gitu, ya. Apa kabar Zong? Sabar, belum waktunya. Yang panggil saya Zong, yang panggil saya Zong itu pasti anaknya Lonte itu. Open kamera aja, Suma ya. Saya jamin anaknya Lonte. Saya dulu juga. Saya dulu manggil Paul Zong juga. Oke, saya katakan kamu 1 miliar itu dan saya jawab, ingat gak Zong? Lalu kamu kabur. Saya nggak pernah kabur ya. Saya tidak pernah kabur dari manapun. Yang ada adalah bahkan nabi kamu saja bangkit dari kubur ketemu saya minta mati lagi loh. Apalagi cuman kamu. Aduh, Menteri Agama aja saya akan debat. Menteri Agama aja saya akan debat cacing berak-berak di celana. 2 lawan 1, bom Paulson bes. Sabar. 2 lawan 1. Sabar. Anak konten nih. Ini jangan ribut. Bang Suma, jangan lu mulut besar. Sabar. Ya sabar lu. Sabar. Sekarang begini, Suma. Iya karena kau diam. Aduh, kurang ajarin orang. Saya ngomong dulu baru kau ngomong. Gimana sih? Saya mau ngomong ya. Boleh saya ngomong Suma, boleh? Silakan diatur. Oke. Disaksikan. Iya, sabar orang, silakan. Kau katakan kau ahli Alkitab, benar? Gak usah cerewet, angkat tema 2 lawan 1.
Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya
menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim,
inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.